Hai Velas, ketemu lagi sama gue Vel. Kali ini kita mampir ke Afghanistan. Jadi saat ini setelah puluhan tahun dilanda perang saudara, Afghanistan menjadi salah satu negara yang paling kecanduan narkoba dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang berdampak langsung pada kehidupan dan kesehatan sebagian besar penduduknya. Ladang opiumnya yang terletak di lembah pegunungan Alpen dan juga merupakan surga bagi panglima perang yang terisolasi, memasok lebih dari 80% opium dunia. Namun tragedi sebenarnya terjadi di dalam negeri. PBB memperkirakan pengguna narkoba di Afghanistan meningkat hampir 10 kali lipat antara tahun 2005 dan 2015. Jadi hampir 2 juta dari sekitar 200 ribu. Menurut angka terbaru dari kantor PBB untuk narkoba dan kejahatan, pada tahun 2015, jumlah pengguna narkoba dewasa telah mencapai antara 1,9 juta dan 2,4 juta, setara dengan 12,6% populasi orang dewasa, lebih dari 2 kali lipat tingkat penggunaan narkoba rata-rata global sebesar 5,2% pada tahun itu. Perempuan merupakan segmen dengan pertumbuhan tercepat dari populasi pecandu. Menurut survei PBB terbaru yang dilakukan pada tahun 2015, persentase perempuan yang melaporkan kecanduan narkoba meningkat menjadi 9,5% pada tahun 2015 dari 3% pada tahun 2009. Selain itu, 9,2% anak-anak hingga usia 14 tahun dinyatakan positif menggunakan narkoba dan kemungkinan besar akan mengalami kecanduan narkoba. Terlibat dalam penggunaan narkoba secara aktif menurut laporan PBB ya. Banyak anak menjadi ketergantungan pada obat-obatan terlarang pada usia yang sangat muda ketika mereka berada dalam perawatan orang tua atau anggota keluarga yang bergantung pada obat-obatan tersebut. Ya, seperti kisah Marwa dan Zara berikut ini. Menikah pada usia 20 tahun, Marwa pindah dari pedesaan ke Kabul bersama suaminya. Kehidupan mereka sebelum kecanduan baik-baik saja. Mereka punya makanan, punya teman, punya keluarga. Mereka bepergian, menghadiri pernikahan dan pertemuan keluarga. Tapi lihat kehidupan mereka sekarang, semuanya hancur. Mereka hidup di gubuk yang kecil dan kosong yang terbuat dari lumpur. Kecanduan ini dimulai ketika suami Marwa yang bekerja di Departemen Kepolisian pada pemerintahan sebelum Taliban masuk, memberi Marwa heroin yang bisa diperoleh dengan mudah dan dapat digunakan secara teratur. Jadi suami Marwa memasok bahan bakar ke Departemen Kepolisian di Kabul. Jadi sangat mudah bagi suaminya untuk mendapatkan heroin. Dia sering merokok di dalam rumah dan mereka pun bertengkar. Sampai suatu hari suaminya memberikan heroin juga kepadanya. Tidak lama kemudian, Marwa mulai merokok heroin dan shisha atau sabu. Setelah suaminya kehilangan pekerjaan akibat jatuhnya pemerintahan sebelumnya dan masuknya Taliban, keluarga Marwa semakin terjerumus ke dalam kemiskinan. Mereka menghabiskan seluruh uang yang mereka peroleh untuk membeli narkoba. Mereka selalu saja kelaparan. Suatu saat, semua anak mereka kecanduan. Menjadi sangat sulit untuk mengatur keuangan mereka setelah itu. Mereka tidak pernah punya cukup uang untuk memberi makan anak-anak mereka dan juga kecanduan mereka. Sedangkan kisah Zahra serupa tapi nggak sama nih. Zahra anak perempuan tertua di keluarganya yang baru berusia 11 tahun ketika ayahnya pertama kali memintanya menggunakan heroin. Orang tuanya merokok di ruangan tertutup, padahal mereka semua duduk di ruangan yang sama. Zahra merasa terkena dampak asap rokok tersebut. Suatu hari karena merasa sangat kesakitan, ayah Zahra memintanya untuk meminum heroin. Zahra ingat dia merasa lebih baik saat itu. Jadi setiap kali merasa kesakitan, dia merokok heroin bersama orang tuanya. Meningkatnya jumlah pecandu di Afghanistan menunjukkan betapa opium dan heroin mempunyai dampak yang kuat dan buruk terhadap sebuah keluarga. Para suami membuat istrinya kecanduan dan para ibu seringkali memaparkan anak-anak mereka pada efek berbahaya opium. Hal ini terjadi ketika para ibu menggunakan opium saat hamil, memaparkan anak-anak mereka pada asap opium, atau menggunakan opium untuk menenangkan mereka ketika mereka berperilaku buruk atau lapar.
Sejarah naiknya opium di Afghanistan erat kaitannya dengan runtuhnya pemerintah pusat dan pecahnya Perang Saudara. Setelah penarikan Soviet dari Afghanistan pada tahun 1989, runtuhnya pemerintahan pada tahun 1992, dan bangkitnya panglima perang di seluruh negeri, produksi dan penanaman opium meningkat secara drastis. Jumlah ini baru jatuh setelah kampanye terpadu oleh Taliban yang dimulai pada tahun 1999. Taliban secara brutal menindas perempuan dan etnis minoritas. Pendekatan yang sama kejamnya terhadap industri opium di negara tersebut. Antara tahun 1999 dan 2000, tahun sebelum Amerika menginvasi Afghanistan, Taliban telah memberantas penanaman opium secara luas. Pada tahun 2001, budidaya tanaman turun 91% dari puncaknya pada tahun 1999. Ini menurut PBB. Namun di bawah pendudukan Amerika, masalah ini muncul kembali. Amerika Serikat menghabiskan lebih dari 8 miliar dolar untuk mencoba memberantas perdagangan opium dan heroin di Afghanistan. Menurut laporan Inspektur Jenderal Khusus Amerika Serikat untuk Rekonstruksi Afghanistan tahun 2018, mereka mencoba berbagai metode seperti menghancurkan ladang opium, menggunakan serangan udara, dan menyerang laboratorium obat-obatan terlarang. Namun strategi tersebut tidak berhasil. Sebaliknya, para ahli mengatakan upaya-upaya ini meningkatkan kemarahan terhadap pemerintahan Kabul dan pendukung asingnya, sekaligus menggalang simpati terhadap Taliban di kalangan petani dan buruh yang bergantung pada opium. Dengan penarikan pasukan Amerika Serikat pada 2021 dan sanksi yang dijatuhkan oleh Barat terhadap pemerintahan pimpinan Taliban, nasib Afghanistan semakin merosot. Donasi internasional telah memangkas bantuan ke Afghanistan karena larangan Taliban terhadap pendidikan perempuan. Banyak warga miskin Afghanistan kemungkinan besar tidak punya pilihan selain bergantung pada perdagangan narkoba untuk bertahan hidup. Setelah merebut Kabul pada tahun 2021, Taliban menerapkan larangan menyeluruh terhadap penjualan dan penanaman semua narkotika dalam dekrit yang dikeluarkan pada 3 April 2022. Mereka yang melanggar larangan tersebut akan menghadapi perusakan ladang mereka dan hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan hukum Islam. Banyak petani yang secara sukarela mematuhi larangan tersebut, sementara pejuang Taliban mengambil tindakan untuk menghancurkan tanaman milik mereka yang tidak mematuhinya. Namun, larangan opium telah memperburuk penderitaan warga Afghanistan yang sudah lelah dengan perang, bertepatan dengan keruntuhan ekonomi yang menyebabkan sebagian besar penduduknya berada dalam kemiskinan dan tidak yakin akan makanan mereka berikutnya. Mengatasi epidemi penggunaan narkoba juga telah membuat sistem medis Afghanistan berada pada titik puncaknya. Sejak jatuhnya pemerintah yang didukung Amerika Serikat, Afghanistan telah kehilangan banyak dokter, perawat, pekerja sosial, dan ahli lainnya. Pemblokiran bantuan kemanusiaan juga mempersulit pemberian perawatan yang memadai kepada pasien seperti Marwa. Ada kekurangan makanan dan obat-obatan yang parah di rumah sakit. Menurut seorang dokter yang bekerja sebagai spesialis di Rumah Sakit Perawatan Kecanduan Narkoba Ibnu Sina yang berkapasitas 1.000 tempat tidur di Kabul. Beberapa pecandu narkoba Afghanistan mengaku kambuh lagi karena kurangnya dukungan medis dan kesempatan kerja sehingga menyulitkan mereka untuk berhenti menggunakan narkoba. Seorang dokter di Afghanistan yang enggan disebutkan namanya mengatakan, sejak Taliban berkuasa, banyak perubahan yang terjadi dalam cara mereka menangani pecandu. Mereka memperlakukan pasien seperti penjahat, kata dokter itu. Di rumah sakit dengan 1.000 tempat tidur saja, mereka memiliki lebih dari 5.000 pasien. Kadang-kadang 3 orang tidur di satu tempat tidur. Terjadi kekurangan obat-obatan dan makanan, serta pelatihan keterampilan hidup yang mereka berikan. Karena rehabilitasi bagi para pecandu diubah menjadi studi agama, tidak ada protokol untuk secara bertahap menghentikan mereka dari narkoba. Permasalahan ini memang sangat pelik ya, apalagi mengingat letak permasalahan dari negara yang menderita trauma akibat perang, yaitu keamanan tidak terjamin di banyak tempat di Afghanistan. Tapi narkoba masih mudah diperoleh.
Sekian video kali ini. Kalau ada tambahan info atau mau diskusi, silakan tulis di kolom komen, nanti kita bahas bareng-bareng ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Bye-bye.